Dalam membahas mengapa penerapan hukuman mati untuk koruptor menjadi isu yang penuh perdebatan, kita harus menelusuri tidak hanya aspek hukum dan perundang-undangan, tetapi juga pertimbangan moral, hak asasi manusia, serta tantangan praktis yang dihadapi negara-negara, termasuk Indonesia. Korupsi memiliki dampak yang sangat luas dan merugikan bagi masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, infrastruktur, dan program kesejahteraan rakyat malah disalahgunakan demi kepentingan segelintir orang. Akibatnya, banyak hak dasar masyarakat yang terampas. Pendidikan menjadi mahal atau tidak layak, akses terhadap pelayanan kesehatan terbatas, bahkan pembangunan ekonomi bisa terhambat. Tidak mengherankan jika banyak masyarakat yang berpandangan bahwa koruptor sebenarnya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis terhadap jutaan orang dengan merugikan rakyat secara struktural dan berkelanjutan. Dorongan agar koruptor dikenakan hukuman mati seringkali muncul dari rasa frustrasi masyarakat yang telah terlalu lama menyaksikan korupsi masih merajalela. Sementara sanksi hukum yang diberikan dinilai belum cukup memberikan efek jera. Namun, keinginan untuk menegakkan keadilan dengan hukuman mati berbenturan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang juga diakui dan dijunjung tinggi oleh negara. Secara hukum, banyak negara, termasuk Indonesia, telah meratifikasi atau mengakui berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak untuk hidup yang dilindungi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik. Hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Beberapa pihak berpendapat bahwa penerapan hukuman mati, bahkan untuk kejahatan berat sekalipun, melanggar norma yang bersifat universal tersebut. Ada kekhawatiran bahwa negara yang menerapkan hukuman mati akan dinilai tidak menghormati martabat manusia dan melanggar komitmen terhadap perlindungan HAM. Selain itu, dalam sistem hukum banyak negara, korupsi meskipun sangat berat dan merugikan, seringkali belum masuk dalam kategori kejahatan yang paling keji, atau kejahatan luar biasa yang dapat dikenai hukuman mati. Biasanya, hukuman mati diatur untuk tindak pidana, seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau kejahatan narkotika dalam batas-batas tertentu yang sangat spesifik. Agar korupsi bisa masuk kategori pidana yang bisa dijatuhi hukuman mati, perlu perubahan besar dalam perundang-undangan dan definisi mengenai delik luar biasa. Proses perubahan ini bukan hanya masalah teknis legislasi, tetapi juga memerlukan diskusi mendalam tentang nilai-nilai moral, filosofi pemidanaan, dan potensi dampak sosialnya. Ada juga pertimbangan praktis. Sistem peradilan harus bebas dari kekeliruan sebelum menerapkan hukuman mati. Korupsi seringkali sangat kompleks, melibatkan banyak pihak dan proses pembuktian yang rumit. Risiko salah vonis terhadap terdakwa dapat berdampak fatal, sebab hukuman mati tidak bisa dibatalkan atau diperbaiki jika ternyata terjadi kekeliruan setelah hukuman dilaksanakan. Terakhir, penerapan hukuman mati untuk koruptor dapat menimbulkan dilema etis dan bahkan kontraproduktif. Ada kecemasan bahwa sanksi seberat itu bisa memicu tindakan ekstrem, seperti penghilangan bukti atau saksi, atau menutup peluang bagi pelaku untuk mengembalikan kerugian negara. Sebagian ahli justru mengusulkan reformasi sistemik, seperti penyitaan aset koruptor, pembukaan akses informasi, dan penguatan pengawasan sebagai strategi yang lebih efektif dalam memberantas korupsi daripada sekadar menjatuhkan hukuman mati. Dengan melihat dari berbagai sudut pandang ini, jelas bahwa pelaksanaan hukuman mati untuk koruptor bukan semata-mata persoalan layak atau tidak layak, tetapi syarat dengan pertimbangan hukum, moral, HAM, serta risiko-risiko yang mesti diantisipasi oleh negara. Perdebatan ini menuntut kehati-hatian, keberanian, transparansi, dan komitmen untuk menempatkan keadilan dan kemaslahatan publik di atas segalanya, dengan tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan.